Itu apa itu di meja itu? Itu namanya Apa? air. Astaga. Udah? Sebelum itu ibu mau absen dulu yang mana absennya ketua kelas? Itu bu di atas meja. Mana nggak ada? Itu kan nggak pernah dipindah bu. Ibu mau kenalan dulu ya. Deta? Hadir. Deta dari mana? Saya dari rumah, Ibu. Rumahnya di mana? Dari Puingga Sela, Ibu. Oh, Peringkat Sela itu di sana itu ya. Ibu tahu kan, kalau Ibu nggak tahu buka map deh, Bu. Melinda, hadir bu. Dari mana? Dari Mas Bage. Mas Bage mana? Mas Bage Utara. Oh, yang di dekat perempatan itu ya? Ya. Iya bu, ya. Sahrul. Kenapa? Soalnya saya ini masih guru baru. Karena iya Nggak kan. apa-apa. Ya dia dulu. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kemarin pas masih papa diem we. Kemarin Tunta. Oh iya, berarti saya yang lanjutin ya. Iya bu. Iya bu. Sebelum itu kemarin pas dijelasin pasar modal itu apa? Pasar modal itu saya guru. Iya. Angel guru. Oh, no. Siapa namanya? Barbie. Oh. Tidak namanya itu. Saya Barbie. Kayaknya lain malam, lain nama itu, Bu. Tergantung berbicara. Gue denger makanya nih. Itu siapa? Ciko. Aku bukan. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan ataupun profesi yang berkaitan dengan ataupun institusi lain dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi. Ya, udah. Ya, jadi pasar modal itu tempat penawaran atau pembelian atau penjualan suatu saham atau obligasi yang diatur oleh undang-undang. Kalau capek ngomongnya, saya di posisi sambung. Tulisan ibu dari belakang. Masa? Kita lihat jelas. Bisa, Bu, bisa. Kita majuin ke papanya Bu Guru. Nggak usah dah. Jadi pasar modal ini sering disebut dengan pasar. Ada yang tahu? Enggak tahu. Tempat diperjualbelikan. Biasa disebut dengan bursa efek. Oh iya, bursa efek, Bu. Tempat berinteraksi. Ada yang tahu bursa efek itu apa? Bursa itu pasar, efek itu barangnya. Yang dijual. Benar. Ibu, dia itu apa? Yang dia mau habis. Kenapa tak diisi nasinya? Maaf, Bu. Biasanya Pak Hamdi bawa sendiri, Bu. Oh, saya bawa sendiri juga. Oh iya, terima kasih, Bu. Itu dia Hamdi. Hahaha, itu dia. Ya. Ayo baju bajunya. Jadi yang tadi tuh ada bursa efek ya. Bursa itu pasar dan efek itu barang
Hori mau membeli mobil dan ingin membeli mobil yang khusus dari perusahaan A misalnya. Jadi Hori harus mendatangi tempat penjualan mobil tersebut. Nah, setelah sampai di penjualan mobil tersebut, Hori membayar mobil tersebut dan penjual dari mobil tersebut menyerahkan uangnya ke perusahaan tempat penciptaan mobil itu. Jadi begitu dia transaksi yang pertama. Ada di buku paketnya, di garu buku paket. Instrumen pasar modal itu ada ekuitas atau saham, yang kedua ada obligasi, yang ketiga ada derivatif. Oh iya benar. Jadi saham itu adalah surat berharga yang dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan seseorang atau investor tersebut terhadap suatu barang atau emiten itu. Dan saham ini ada dua yang didapatkan, yaitu keuntungan dan bagi hasil. Yang kedua ada obligasi. Obligasi itu suatu bukti pernyataan utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang memberi utang. Paham nggak? Paham, Bu Guru. Coba Hori. Obligasi. Itu Hori dulu, dia sudah paham soalnya. Obligasi itu adalah yang uang yang diterbitkan oleh pihak yang menerbitkan hutang pada orang yang memiliki hutang. Salah ya? Salah, Bu Guru. Kita Bu. Saya. Ayo siapa duluan? Saya. Tuh Yulia dulu ya. Oh iya Bu. Kan Berdi Bu. Berdi. Oh iya Berdi. Obligasi adalah bukti kepemilikan piutang di suatu perusahaan atau bisa disebut dengan pernyataan hutang jangka panjang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi disertai janji untuk membayar kembali pokok hutang beserta kupon bunganya pada saat jatuh tempo. Jadi obligasi itu adalah bukti piutang perusahaan. Bagus. Ayo siapa tadi? Melinda. Ayo Bu. Jadi obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Saja sih Bu. Oh iya. Kemudian saham. Tadi saham itu adalah, ada yang tahu tadi saham itu apa? Saya. Tahu. Yang lain? Saya Fitri, Mbak, siapa kamu? Saya Bu, saya. Ika Bu. Ika. Saya. Jadi saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Itu saja Bu yang saya tahu. Terima kasih. Ayo Deta. Jadinya totalnya sama dengan 4 juta. Nah, setelah 2 tahun berjalan usahanya, Deta sekarang punya modal 8 juta. Jadi setiap orang itu di sana punya modalnya 2 juta, 2 juta, 2 juta. Jadi 8 juta, dan modal itu bisa juga diserahkan lagi kepada orang yang membutuhkan modal agar usahanya terus berjalan. Itu ya pengertian dari saham. Iya Bu. Kemudian ada yang tahu apa itu reksadana? Reksadana itu tempat investasi. Ada yang bisa mencontohkan reksadana? Ada di Ayo. Reksadana itu adalah dana dari investor tersebut. Jadi di sana di reksadana itu dikelola hasil atau uang modal yang dikasih oleh investor tersebut.
ada manfaat pasar modal. Yang pertama, menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah. Pasar modal itu menjadi sumber pendapatan. Di sana ada pajak yang dihasilkan. Yang kedua, ada menarik investor asing. Jadi di pasar modal ini banyak investor-investor yang mau menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga di Indonesia itu ada usaha dan banyak diambil lapangan kerja. Nah gitu. Ya. Yang kedua, perekonomian. Jadi seperti yang kita ketahui kemarin adanya wabah virus corona itu banyak orang yang melakukan investasi dan itu sebagai penopang perekonomian untuk ke arah yang berkelanjutan. Bagi emiten atau yang mendapatkan dana itu, dia mendapatkan dana yang besar untuk menjalankan usahanya, dan sehingga dia nanti bisa membangun bisnis yang lebih besar lagi dan bisa menjadi yang semulanya menjadi emiten menjadi investor. Pasar modal ya? Ya, Bu. Pina dengerin kan? Dengar. Nah, sekarang Pina coba jelasin ke teman-temannya apa itu pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek tersebut. Itu yang saya tahu. Ada bawa kayak buku aku. Dikerjain ini. Kan kita dengerin Pina, Bu. Pasar modal. Oke Bu, jadi menurut yang saya pahami dari penjelasan Ibu tadi, pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan. Udah ada ketinggalan itu tuh. Iya, Bu Guru. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, Bu Guru, perkenalkan saya. Halo teman-teman. Saya Zainul Hori dari Kerwa. Ya. Untuk fungsi pasar modal untuk meningkatkan dan menghubungkan aliran dana jangka panjang dengan kriteria pasar. Secara efisien yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Jelaskan contohnya. Contohnya tidak bisa Bu Guru. Contoh transaksi. Cara mempunyai suatu perusahaan. Nih, contohnya Bu Guru. Di saat Sarul mempunyai suatu perusahaan, kemudian Dimas menginvestasikan sejumlah uangnya ke perusahaan tersebut dengan meraih keuntungan. Ya. Saja. Oke, Bu Guru. Terima kasih Hori. Iya, Bu Guru. Silakan. Okta, saya Rini. Selamat Clara. Siapa namanya ini? Baby Angel. Yulia Oktarini Megawati Soekarno Putri Tuturi Handayani Pratiwi. Ayo simpulkan dulu. Jadi kesimpulannya, pasar modal adalah sarana pendanaan bagi perusahaan atau institusi lain dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi. Instrumen pasar modal itu ada 3, ada saham, ada obligasi, sama ada derivatif. Terus kita bisa berinvestasi di reksadana, salah satunya di bibit. Saya guru. Jawab itu ntar tulis ini Bu absennya ya, absen berapa biar Ibu